Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya, disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering di-cancel oleh argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Hasil ini cerita. Ya, kula nerangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu abadi. Jadi ini rumah. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Binniyat. Begini kata ulama-ulama. Kirinya hadis innamal a'malu binniyat. Kaitannya dengan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin, itu pasti yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Ya, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andai kan urip 100 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 200 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 300 tahun ya tetap. Nah, niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan, sehingga dia di surga selawase lawat. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase lawat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya, disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis Sahih Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya siapa yang menciptakan langit. Dia biasanya jawab Allah. Paman khalaqal ardo. Allah. Setan itu pinter. Paman khalaqal bihar. Sehingga segoro sapa ya Allah. Paman khalaqal jibal kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisep. Paman khalaqal Allah. Allah dhewe wae asal usule piye? Lah wong kan mulai janggal. Wah asal usule ada wong filsafat terus budak nyekel bathuk perkara Allah asal usule piye? Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian kalian tahu dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sapa ya? Allah kan enggak jadi ilawah mantap tapi sapa iku Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Giniku istilah halatul dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mukhal. Jika sesuatu harus berakhir dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini sebab ini harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utawi mutabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mutabibil asbab dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Nah, dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya talusulnya? Terus gimana ya? Dan padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan riddah murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu ngomong ada wong khusyuk itu termasuk khusyuk. Wong bolak-balik ngomong khusyuk teman-teman itu. Kok wong kok arek. Kok wong napa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru Kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khuffifa ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Aku iku nabi, tapi seneng wong wedok. Ya bedane Nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariahnya kesampaian. Jadi gampangannya ruhin masuk khusus tahajud, wadin rokok. Kono rondo lewat wahyu, itu tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangnya ngene. Gusti nak tentunya haram tak keloni di swarga gitu. Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman kholaqallah sing gawe Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu ora. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lu sampean tak ceritani. Di Asia itu ada penjelasan begini dan ini riwayat Mu'tazilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah,
itu punya guncangan jiwa kata dayak tuluh, sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah, niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati, tertekan. Dan itu ketika begitu, karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai, itu dawuh ning Aisyah, Aris niya Aisyah, Aris niya Aisyah. Dengan debat Aris niya Aisyah, hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulane kata ngriwayat Nabi ku nak tahajud, ini kita nang boten guyon, mulane sing khusuk kudu wani ngrungokno niki. Cocok ra cocok kudu mbok rungokno wong riwayat hadis sahih. Di riwayat hadis sahih Nabi nak tahajud itu Aisyah suruh ning ngarepe. Lho nek hadis sahih takon sing nate-nate ngaji. Nggih to, nggih. Sinate-nate nggih to, nggih. Lha iku jare Aisyah, Nabi nak sujud, sikilku tak bungkerno. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurusno meneh. Wah, kalau aku kan gak kepikiran. Mau terus aja. Oh, bocah elek radio saja temen ayu. Mulane kalau di kanca dulu. Gus gerak tapi bojo elek. Ya ras tapi gue elek, mulane bojo elek aku. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengen ganteng ning akhirat. Mulane golek bojo elek. Lah maksudnya piye? Bojo elek tinggal tahajud gak masak. Ya kok ono elek terus kok kowe ayo. Ya elek ini ku senengi pangeran. Jadi bojo elek ya ono nikmate, paham ya? Aja kok wis elek tetep mbok awori terus wis entuk donyane elek, akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahat. Bener antuk donya ndek napa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Ya seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khallat, punya tragedi Siti Jenar dan beberapa tragedi. Dan artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo njaluk mall, njaluk bakso, njaluk itu memang instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor syariat. Gak ngono pancen bahaya tenan. Kulon mau ngerasakno tenan. Wong soleh kok gak di mainan ning donya bahaya sekali. Bahaya kan. Lho sampean tak cerita ini kisah nyata, cerita orang soleh. Betapa bahayanya orang soleh andai kan ndak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam niku ora us nabi, mesti ora bangga. Seneng syukur dadi nabi. Niku Kanjeng Nabi ketika Mi'raj ketemu Nabi Adam ya. Angger ngeten guyu senyum, angger ngeten nangis. Ini ngoten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap. Ya Jibril itu siapa? Itu abukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis? Oh, itu ngene nak ndelok kanan dene eling anak putune sing swarga, dene senyum. Tapi nak ndelok kiri ne eling anak putune sing neraka dene nangis. Coba. Artinya Nabi Adam ora tau bahagia. Ambek umpama dekne ra di hiburan nafsu, gak di hiburan dunya gak tau bahagia. Jenenge seorang mbak, seorang bapak, orang arah bahagia delok anak putune mlebu neraka. Nabi Muhammad sing ngoten. Kanjeng Nabi ngendikane pangeran, "Wala sofa yu'ti karab buka fatardo." Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah dan kamu pasti puas. Kanjeng Nabi diangkat jadi sayyidul awalin wal akhirin, nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelare tak ngamek. Tetep ngenes. Gelan tak ngamek nabi tetep eling. Ya Rabbi la urdi wa wasidun min ummati finnar. Kula saged rido saged puas sepundi wong tetep mawon umatku sampeyan mlebu ana sing mlebu napa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi sing ngawur, kula wis ngawur. Misale kula iso mangan waran iso nyate. Eling rugen ngenut yo paham. Padahal ati kula wis atos juga paham. Ruben Nabi Muhammad misale ning swarga, ala iliyin. Ngerti umate do duwi kok ning neraka gosong. Wis ngono ngakoni nek dekne nabine karuan wong liya gak panik iki panik, paham ya. Samane perkara kan sing mlebu neraka penggemar mari nabi tersiksa kan. Akhirnya nabi ra digong di swarga, mumpun Gusti ra di swarga riyen, men sujud e. Kepen nyapati panik niku wau. Golekane wae, mergo mlebu neraka blet. Mergo Kanjeng Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala keistimewaannya nyatane terus. Ya Rabbi la urdi wa wasidun ummati finnar. Pulau tetap boten riyo. Asal wawasidun ummati finnar. Asal satu dari umatku. Jadi umatku ijabah. Yang berjahat masuk. Nah, terus wonten cerita niki. Sehingga siapapun yang pernah bersahadat,
Apapun kelakuane tetep sok ben akhire mlebu swarga. Nah, itu cara kiate ngeten nggih. Misale wong nakal terus tapi mau dadat lho. Tetep nakale 80 tahun. Artinya pangeran misalnya nyiksa neraka 80 tahun wis impas. Sementara akhirat abadal ada. Begitu juga misalnya ke soleh maksimal kan 80 tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen selagi saya masih hidup tetap berjasa. Dan niat ini yang paham ya? Paham ini makanya dibutuhkan kias untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Ya, kias itu logika ulama, orang logika, ya repot. Jadi sebetulnya dengan modal tauhid yang hak, yang tidak pernah dibatalkan. Yang penting nggak pernah apa? Dibatalkan. Tauhid yang nggak pernah batal itu caranya macam-macam. Nak tak makom jenengan sebagai orang kebanyakan. Itu paling enak, paling instrumen nafsu itu turuti. Asal yang tidak maksiat. Misalnya sama kepenting mau, ya ning mau saja. Kalau pengen marung saja. Kalau pengen guyon saja. Yang penting tidak maksiat. Dan itu yang diperintahkan oleh sengarang Hikam. Hikam itu kitab tasawuf, tapi beliau memberi solusi begini. Nafsuka mati yatuka farfuk biha. Nafsum, hawa nafsum itu menjadi kendaraan kamu ilallah. Maka jaga yang baik. Farfuk biha, maka jaga yang baik. Jadi tadi, misalnya pulau lesu, kepengen mangan. Kepengen mangan itu nafsu. Ya, kepengen mangan itu apa? Nafsu. Ketika saya mendapat makanan, karena saya ini orang syariat, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Dan nikmat tertinggi dalam kehidupan saya adalah bisa makan. Karena ini menjaga nyawa saya. Dan selagi ada nyawa saya, untuk saya buat bersaksi kepada engkau. Itu berarti nafsu, sing dikombinasikan kalian apa sare. Misalnya saya, kamu senang perempuan, kita nikah. Setelah nikah punya syahwat, bersenggama hubungan intim. Ya Allah, dengan demikian akan lahir umat Nabi kamu. Saya termasuk memberi kontribusi memperbanyak umat Nabi. Jika ketika kita mati memberi kontribusi karena anak kita nanti seorang Muslim, nanti cucu kita juga seorang Muslim. Wes kita itu nuruti nafsu, rupa-rupanya hubungan intim, plus ikut membantu memberi kontribusi taksiru umatin Nabi, memperbanyak umatnya apa? Wah saja. Begitu juga ke ambisi dari kiai itu ya tukaran sithik-sithik apa? Kiai itu donor rebutan dan kesane menarik. Dia nafsu, saling mentikut tuh dia nafsu. Tapi kompetisi kiai kan kompetisi kesalehan itu bagus. Mergo wong nak mundur kabeh ana dadi imam masjid macet tenan. Senajan kok dimami kiai paling mlebu amen khotbah, ora masalah, sementing ora khotbah. Sementing ora sing napa? Khotbah. Enggak apa-apa. Nafsu ini penting. Makanya terus istilah Quran wonten fatabikul. Orang harus berlomba dalam kebaikan. Ya meskipun dalam lomba itu mungkin nanti ada hasud, ada dengki, ada iri itu ya sunnah manusia. Dan itu ngendikane pangeran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sifat dengki itu dicabut nanti setelah di surga. Jadi kiai sing tukaran, wali sing tukaran, niku padha mlebu swargane. Lah sifat dengki ini sampeyan dicabut to, Ben. Saiki jadi baro be pangeran. Mergo lelucon ana kompetisi